Oke, halo, selamat malam teman-teman semua. Selamat hampir mau menuju ke akhir pekan. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik semua. Terus trading juga lancar, porto pun juga tumbuh. Oke, malam ini kita akan ngobrol bareng dengan salah satu mentor kita juga, Ko Wimbi dari Ansa Saham Gratis. Kita lagi nunggu Ko Wimbi masuk. Oh, ini sudah ada. Oke, kita langsung save aja. Right, malam ini akan menarik karena diskusinya mengenai hal yang sering kita lakukan bareng. Kita ingin belajar untuk trading sekaligus invest juga di saham-saham market Indo. Halo Ko Wimbi. Halo Mas Wimbi. Halo Pak. Suara masuk Pak? Masuk, jelas, terdengar jelas banget. Oh iya, mantap. Jelas banget. Gimana kabar? Sehat-sehat semua? Dari Baik, sendiri keluarga? kayak biasa Pak. Oke, Baik juga Pak. trading juga mantap ya. Trading juga mantap-mantap ya. Hmm. Oke, mungkin sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri sendiri. Nama saya Taufik dari Cuans. Di sini merupakan startup company yang bergerak di social investing app. Jadi jangan lupa juga nanti download Cuans. Di sini nanti di situ teman-teman bisa melihat Wimbi salah satunya sebagai mentor Ansa Saham Gratis yang ada di Cuans. Bisa ngelihat analisanya secara lengkap. Terus bisa join di grupnya juga Mas Wimbi juga. Lalu bisa lihat yang paling baru adalah pilihan saham. Jadi kita bisa melihat stock pick-nya Mas Wimbi yang Mas Wimbi bisa yang sudah di-mention, sudah dianalisa oleh Mas Wimbi. Oke, jadi gini, kita akan bahas mengenai topik-topik yang cukup menarik karena ini topik yang sebenarnya dari Mas Wimbi sendiri yang sering saya lihat di channelnya Mas Bimbi ya. Jadi ketika saya lihat baca gitu, rata-rata Mas Bimbi itu melihat cara pandang ketika lihat saham Indonesia itu rata-rata ngasih poin-poin view dari segi investing karena habis jangka panjang. Cuman sekali saya melihat investingnya ini menarik karena saya melihat lebih kayak swing trading karena dia memang ada jangka panjang tapi tidak cukup terbatas gitu ya. Jadi jangka panjangnya mungkin dari segi waktunya sekitar 6 bulan sampai setahun. Mungkin bisa diceritain sedikit Mas, gayanya Mas Wimbi atau tim di sini kira-kira tradingnya kayak gimana ya? Boleh. Tapi sebelumnya aku mau kenalin diri dulu ya Pak ya. Silakan. Nama saya Wimby. Dibilang mentor juga gimana ya? Kayaknya nggak bisa dibilang mentor juga, malu juga mentor. Belum sampai ke level itu Iya, lah. iya. Maksudnya kayak ya kita Oke. cuman mengadministrasi aja komunitas-komunitas yang ada di analisa saham gratis ya. Nah, basically gini, mungkin banyak yang nanya juga ya dulu ya, kayak sebenarnya dasarnya itu Mm. investing atau trading atau apa nih? Scalping juga kadang-kadang ada gitu ya. Cuman maksudnya Mm. jawaban ini jawaban yang susah untuk dijawab. Karena kalau misalnya kita ngomongin scalping, itu jelas time frame-nya pendek gitu ya. Scalping kan berkata scalp ya, itu pendek time frame. Itu udah jelas Betul. sendiri, itu udah beda. Tapi kalau ngomongin trading dan investing, ini terlalu rancu ya. Maksudnya kayak ada yang ngomongnya investing itu harus 3 tahun ke atas, investing harus 5 tahun ke atas. Ada juga yang mungkin ngomongnya investing harus di atas 1 tahun segala macam. Cuman ada sebagian orang yang menganggap kalau investing Ya. cuma 1 tahun ya nggak masalah. Tapi ada juga yang menganggap ini harus 3 tahun nih. Jadi kan sebenarnya kan nggak ada dasarnya gitu ya, nggak ada dasar yang pasti investing ini time frame berapa lama gitu. Jadi kalau misalnya ditanya arahnya kemana, kalau saya pribadi Mm. menganggap sih kalau diri saya sendiri adalah trading ya, trader gitu ya. Jadi bukan Iya, investor gitu. trader ya. Oke. Gitu. Kalau mainin jangka jangka waktu ada punya preference sendiri nggak kalau mengenai trading? Karena kan pasti trading akan melihat ke price action, which is dari chart. Sedangkan chart pun juga punya time frame. Dan dan ternyata kalau scalping juga sebenarnya kan juga trading tapi dengan time frame yang sangat sempit gitu. Kalau Mas MB sendiri ada preference nggak untuk yang dilakukan biasanya sehari-hari?
Basically analisa yang saya lakukan itu time frame kurang lebih 3 bulan sampai dengan 1 tahun basically. Jadi saya Oke. sendiri pernah nggak megang saham lebih dari setahun? Pernah. Eh, Hmm. pernah lebih sering mana tapi megang saham, saham setahun ke atas atau di bawah setahun? Yang pasti di bawah setahun itu jauh lebih sering gitu. Jadi kalau ditanya Iya. time frame paling lama adalah setahun. Ya kita kan juga sebenarnya kan basically kan kita retail ya. Retail itu kalau Ah, secara survei ya Pak ya, ini menarik juga sih. Secara survei itu retail itu katanya menurut info paling lama pegang saham itu 3 sampai 5 hari. Paling lama. Habis itu seminggu dijual, doang ya, nggak cuma tahan. seminggu aja. Nggak Iya, tahan, seminggu benar-benar. betul. Betul. Jadi Nggak kadang-kadang jalan kita harus ganti. menyesuaikan dengan betul, nggak jalan ganti, nggak sabar, nggak taunya pasti lepas terbang gitu ya. Jadi kita juga harus menyesuaikan sih Pak. Kita harus menyesuaikan dengan apa ya, dengan memang ya kondisi real kayak gini. Apalagi kan mungkin ada perbedaan generasi juga ya. Kalau generasi ya udah masuk Hmm. generasi milenial ke atas gitu ya, itu pasti lebih nggak sabar gitu ya, lebih nggak sabar. Dan saya pribadi juga nggak yang sesabar itu sampai 3 tahun 4 tahun itu nggak sabar itu lagi juga Betul. baru join market juga mungkin 3 tahun 4 tahun kali ya join market. Jadi kalau disuruh nanya, kalau ditanya kayak hold periodnya sepanjang itu kayaknya nggak masuk akal juga sih dibilang kayak gitu. Soalnya time frame saya juga Hmm. masih masih pendek gitu loh. 3 bulan sampai Hmm. setahun, tapi dengan catatan biasanya ada saham-saham tertentu yang kira-kira kenaikannya itu di luar ekspektasi. Jadi dia lebih cepat gitu ya Pak ya. Contohnya kita udah Hmm. punya time frame, wah kayaknya saham ini harusnya bullishnya itu kurang lebih ya. Dia itu akan ada upset selama 6 bulan gitu ya. 6 bulan target Ya. harganya sekian gitu. Tapi kan, tapi kita kan nggak bisa prediksi ya Pak ya. Maksudnya apakah tepat di 6 bulan atau berapa kan kita nggak bisa prediksi. Nah, Hmm. terkadang yang terjadi adalah lebih cepat. Lebih cepat. Kadang-kadang Ya. seminggu udah jalan dan mencapai target Ya. price Pak. Kuncinya sebenarnya bukan di time Betul. frame doang, tapi di target price TP. juga. Hmm. Betul, betul. Kalau kita beli saham contohnya di harga 500, tiba-tiba harganya ke 800, padahal kita ekspektasinya ke harga 800 ini harusnya 6 bulan kemudian. Nggak taunya minggu depan udah 600, udah 800, sorry. Ya, nggak ada salahnya kita menyesuaikan dengan time frame gitu. Ya udah, take profit ya take profit gitu. Itu Hmm. sih, itu kalau saya ya Pak ya. Iya, iya. Yang kalau oke, nyambung tadi mengenai apa, kita nggak expect dia target target profitnya sudah sampai di waktu yang lebih singkat. Itu selain chart pattern, apalagi yang biasanya Mas Wimbi perhatikan? Karena kan sebenarnya secara untuk kita trading kan akan lebih sering melihat chart pattern, price action, dan mungkin akan ditambah dengan foreign flow. Misalkan ada teman-teman yang pakai market maker summary lah gitu. Jadi kalau Mas Wimbi sendiri melihat apa lagi Mas untuk yang Mas perhatikan dari sisi trading untuk memutuskan Trading ya. Nah, apa yang dipantau? Betul, trading ya. basically gini, kayak tadi ya, balik pertanyaan pertama Pak. Pertama kali kita mulai kan Hmm. masih bingung nih, investing apa trading ya Pak ya. Jadi, baik lagi, Iya, konsep investing dan trading aja masih masih ini kan, masih rancu kan. Kira-kira ini cuma berbeda masalah time frame doang sebenarnya. Basically kalau beli saham kan konsepnya adalah beli murah jual mahal. Konsepnya kan seperti itu kan sebenarnya. Jadi balik ke pertanyaan hmm. tadi, dan ini akan menjawab pertanyaan yang sekarang gitu. Kalau misalnya pertanyaan berikutnya adalah apa namanya, kira-kira gimana nih jadinya nih ya, arahnya gimana? Hmm. Kalau arahnya gimana ya berarti kita berpikirnya itu kita ambil time frame yang lebih pendek nih, terus habis itu time frame apa namanya, yang harus kita perhatikan dalam memilih topik itu sebenarnya kunci utamanya adalah kinerja perusahaan dulu ya. Jadi yang Kerja harus screening perusahaan, pertama oke. kali itu bukan teknikalnya dulu, harus kinerjanya dulu. Basically kalau kita ngomongin kinerja berarti kita ngomongin fundamental kan. Nah makanya Right. tadi rancu nih, investing trading sebenarnya sama-sama screening dengan fundamental gitu ya. Kasarnya begini, lebih baik kita trading di saham yang berfundamental bagus dibandingkan trading di saham yang berfundamentalnya kita sendiri nggak tahu gitu ya, nggak tahu seperti apa gitu, teknikal perusahaan yang jelek segala macam gitu. Nah jadi kalau ditanya kira-kira kok bisa sih ada saham-saham yang mencapai target TP di luar ekspektasi, dan nggak sekali dua kali gitu, berapa kali itu di luar ekspektasi. Ekspektasi 3 bulan seminggu naik, ekspektasi setahun ternyata dalam sebulan 2 bulan naik. Nah basically semuanya kan based on kinerja dulu. Kinerja ini kan diupdate per 3 bulan sekali, ditambah lagi Ya. dengan kualitatif analisisnya gitu ya.
isinya Ya, ada kayak news, ada sentimen segala macam ya, yang update setiap hari gitu ya Pak ya. Nah, ini harus kita betul. combine Pak, harus kita combine. Yang 3 bulanan sekali ini kita bisa tahu kinerja ke depannya gimana, based on apa namanya projection gitu ya, based on historical gimana, proyeksinya gimana. Nah, setelah kita dapat kinerjanya seperti apa, wah ini saham bagus nih, ini prospeknya bagus, Hmm. ini Hmm. GCG-nya bagus, ini story-nya, kalau orang sekarang ngomongin story ya Pak ya, ini story-nya Ya, bagus, ya. Ada suatu, istilahnya ada suatu bensin nih, ada suatu bensin di saham ini yang bisa membuat saham ini jalan gitu ya. ada Nah, katalisnya Pak. Kalau kalau misalkan misalnya udah kata dapat, orang-orang sekarang katalis. iya katalis, betul katalis. Nah, Katalis. kalau kita udah dapat saham ini, saham yang maksud ini ya, dengan screening fundamental yang udah baik segala macam gitu ya, simple, teknikalnya kita nggak perlu yang ribet-ribet gitu ya. Teknikalnya kita cukup pilih saham yang memang posisinya di harga murah gitu ya. Mungkin kalau secara teknikal gampangnya adalah di area support gitu. Nah, bicara tentang tadi ya Pak ya, chart pattern lah, habis itu ada apa namanya, ada price action segala macam. Itu kan kalau misalnya kita ngomongin price action itu sebenarnya kan potongan lebih kecil lagi Pak. Ya, price action ini cocoknya untuk apa? Untuk day trader sebenarnya kan. Kalau kita ngomongin price action gitu, bisa apa nggak untuk swing trader? Bisa. Cuman kalau kita fokusnya terlalu di price action dibandingkan dengan di screening sahamnya tadi, hasilnya apa? Hasilnya kita jadinya time frame sangat-sangat pendek. Gitu. Betul, oke. Nah, time frame yang sangat-sangat pendek ini agak nggak sejalan dengan cara saya memilih stock pick yang based on kinerja dulu gitu, Pak. Gitu. Jadi apa ya? Mungkin saya hampir nggak pernah kali ya, Pak ya. Saya ambil RTA sih sebenarnya, ambil apa namanya? Yang itu loh ya, apa namanya? Register Technical Analysis itu, Pak. Saya ambil RTA. Iya. Sama Pak, saya juga ambil RTA, Pak. Cuman ambil juga ya Pak ya. Cuman maksudnya saya pikir setelah saya pelajarin RTA segala macam gitu ya, udah belajar teknikal sendiri terus sampai ambil sertifikasi, saya merasa kayak kita buat teknikal itu sebenarnya sesimpel mungkin Pak. Sesimpel mungkin. Jadi saya pribadi chart pattern enggak. Bukan berarti nggak benar-benar nggak dipakai ya Pak. Cuman mungkin porsinya mungkin 5% gitu. Nggak signifikan lah. Price action juga 5% paling. Jadi basically kita fokusnya adalah di area support mana, resistance-nya mana, habis itu juga kita lihat kalau apa namanya market structure paling penting sih Pak. Kalau saham udah mau balik arah, udah mau reversal, betul itu kelihatan banget Pak. Udah fokusnya di market structure sama 2 hal tadi aja, support resistance. Tambahan gimana? Tambahan analisa pakai Fibonacci. Cuman basically tadi screening dengan fundamental, baru entry-nya dengan technical gitu Pak. Jadi makanya jalannya bisa lebih cepat, Pak. Betul, betul. Tadi sempat di-mention mengenai screening dengan fundamental, sempat di-mention juga mengenai laporan keuangan, karena kan dilihat kan nanti sebenarnya performance dari perusahaan dan GCG juga. Nah, ini kan bulan Maret, ini kan seharusnya momen-momen di mana keluarnya laporan keuangan tahunan ya 2021. Tadi sebenarnya saya udah nulis pertanyaan, tapi mungkin ini nanti kita bahas di belakang dulu karena ini pertanyaan cukup menarik mengenai performance perusahaan yang lagi dilirik oleh Mas Wimbi saat ini. Oke, siap. BTW ini sebenarnya juga salah satu apa yang saya pakai di aplikasi Cuans, di mana saya melihat yang disampaikan atau yang dianalisa oleh Mas Wimbi di grup umum juga di channelnya, dan Mas Wimbi salah satunya membicarakan mengenai, kalau saya boleh sebut, mengenai sektor properti dari awal Maret gitu, di mana waktu itu masih momennya di mana banyak masih banking yang bergerak tinggi ya, karena maksudnya terlihat dari gainers banyak di banking gitu. Dan sekarang ini malah bergerak di properti. Nah, itu dari Mas Wimbi sendiri, apakah memang maksudnya bisa dapat sense atau call di saham properti dari apa yang sebutkan Mas Wimbi? Jadi melihat dari performa perusahaan terlebih dahulu, kemudian di compare oleh technical analysis untuk melihat entry point ya, seperti itu. Oke, Pak. Mengenai properti ya, kenapa sih mungkin di saat banyak orang yang fokusnya di banking, di energi gitu ya, di komoditas gitu. Iya. Saya malah bahasnya properti. Iya. Yang lain mungkin nggak ada yang lirik properti sama sekali gitu. Nah, ini yang saya maksud Pak. Screeningnya based on kinerja dulu Pak.
kita tahu kinerja properti ini bagus banget Pak, pasti Pak. Bagusnya karena apa? Orang kan banyak beranggapan bahwa kayak gini Pak, properti. Wah, properti ini barang mahal. Ini Ya. masa-masa pandemik. Masa pandemik adalah masa di mana banyak orang yang mungkin kesusahan ya Pak ya, yang finansialnya Hmm. terganggu segala macam gitu-gitu. Cuman Ya. ada orang yang lupa satu hal Pak. Satu hal ini adalah tentang suku bunga gitu ya. Dimana di masa pandemik ini suku bunga kita tuh benar-benar ditekan banget Pak. Kalau suku bunga tekan artinya apa? Ya. Bunga KPR itu murah banget Pak. Jadi 2020 Ya. sampai dengan di 2021 itu bunga KPR super 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 murah Pak. Mungkin termurah Super murah. sepanjang 10 tahun atau 20 tahun terakhir kali ya Pak ya. Nah, ini yang orang Ya. lupa Pak. Orang lupa di sini Pak. Ketika suku bunga murah, orang itu akan punya keinginan justru untuk membeli properti. Nah, mungkin Ya. nggak banyak apa ya, nggak banyak yang berpikir di suku bunga sih Pak. Orang berpikirnya kan ke komoditas yang lagi naik ya Pak ya. Nah, jadi Betul, betul. kita tahu Pak, kita tahu ya ini menariknya di sini nih. Kita tahu kalau properti ini punya kinerja yang bagus karena sentimen tadi, sentimen suku bunga dan segala macam ya Pak ya. Ya memang kalau misalnya base-nya adalah properti komersial ya Pak ya, yang berkaitan dengan mall, yang dengan apa namanya Ah. recurring income dari rent-nya mereka ya, mereka punya sewa lahan segala macam gitu-gitu, itu terganggu. Tapi terganggunya 2020. 2021 pandemik itu udah mulai mereda. Nggak separah 2022 ya, 2022 ini udah mulai mereda. Nah 2021 akhir udah mulai mereda juga dibandingkan 2021 tengah. Nah ini kan sebenarnya ada perbaikan, ada peningkatan gitu. Nah ini yang orang-orang lupa juga Pak. Jadi properti kan sebenarnya ada banyak ya, ada yang residensial, ada yang komersial juga. Semuanya ini membaik. Apalagi yang residensial sangat-sangat membaik karena apa? Karena suku bunga tadi. Nah bicara tentang kinerjanya yang udah pasti bagus karena banyaknya permintaan properti. Teknikalnya mengatakan hal yang berbeda Pak. Jadi fundamentalnya bilang ini bagus, perusahaan ini bagus. Teknikalnya bilang hal yang berbeda. Ya. Teknik, Oke. teknikalnya bilang saham ini saham yang kondisinya sedang downtrend, gitu ya. Downtrend. Ya. Jadi ketimbang kalau misalnya orang nggak bahas, makanya saya bilang kan harusnya screening itu fundamental dulu Pak, bukan teknikal dulu kalau menurut saya Pak. Karena kalau orang screeningnya dari awal teknikal, orang pasti ngelihat properti itu apa? Pasti cuma berpikirnya bahwa oh properti ini udah downtrend kita jangan ambil. Tapi nggak tahu cerita di baliknya apa. Tapi kalau kita screening dari fundamental dulu, lalu lanjutnya untuk entry price-nya itu segala macam itu ada di technical, kita menganggapnya melihat saham properti yang downtrend ini dengan kinerja yang bagus tadi, kita berpikir jadi kebalikannya Pak. Wah, downtrend berarti lagi ada kesempatan di sini. Nah, kesempatan itu yang menarik. Saya rasa banyak teman-teman lain tangkap ya Pak ya. Itu sih kalau dari properti ya Pak ya. Tadi sempat di-mention juga mengenai apa namanya, ya ini properti, cuman kan teman-teman kadang-kadang sering ada keraguan Mas, karena memang berita belum diomongin. Yang lagi dibahas mungkin masih komoditi, karena masih hot banget, ada sentimen dari perang Rusia Ukraina. Juga dari karena sentimen itu mungkin berimbas ke harga komoditi yang sudah naiknya luar biasa. Lalu yang membuat Mas Wimby mungkin yakin, di mana berita belum ngomongin, tapi ini kayaknya ini akan menjadi apa ya? Ada sebuah keyakinan bahwa ini akan menjadi the next sector yang akan bergerak gitu mungkin. Kita mungkin nggak ngomongin emiten tertentu, tapi maksudnya sektor ini yang akan bergerak itu lihat dari Mas. Sedangkan laporan keuangan juga mungkin belum semua yang keluar gitu. Jadi kita nggak bisa melihat secara fundamental yang apa ya, performance dari perusahaan tersebut apakah sudah beneran tumbuh atau masih spekulan. Oke, jadi gini Pak, pendekatan saya itu dasarnya adalah RBA ya Pak ya, risk based approach. Jadi pendekatan berbasis risiko. Banyak orang kan berpikir profitnya dulu Pak. Jadi kalau melihat saham, wah dia bisa cuan berapa persen nih? Wah kalau beli ini bisa cuan 10%. Wah kalau beli ini bisa cuan 20%. Orang lihat kan profitnya terus ya gitu ya. Kalau saya mungkin agak lain ya Pak ya. Kalau saya mungkin lihat resikonya dulu. Wah kalau beli saham ini bisa hilang berapa duit gitu. Bisa minus berapa persen. Kita yang saya lihat sih Pak. Iya. Iya. Jadi agak kebalikan Pak sama yang lain. Nah ketika saya melihat properti dengan kinerja sebagus tadi dan di harga kayak kemarin yang ada di bottom banget itu Pak. Itu saya merasa bahwa pikiran saya cuma bilang kayak gini. Seberapa dalam sih saya bisa rugi kalau saya beli properti saat itu?
Oke, Nah, make sense. maka dari itu time frame-nya masuk Pak di situ Pak. 3 bulan sampai dengan setahun. Karena pasti ada rotasi sektor Pak. Ya, Dan kita udah punya harga bawah berdasarkan pendekatan risiko tadi gitu ya. Kita nggak akan rugi terlalu dalam. Kalau masalah upset berapa ya? Upset ini relatif Pak. Ada yang mungkin 5% dianggapnya udah besar. Betul. Ada yang anggapnya 10% udah besar, 20% udah besar, itu semuanya relatif. Tapi resiko ini sebenarnya bisa di-manage gitu. Dan cara manage-nya kalau menurut saya pribadi dengan pendekatan tadi. Based on kinerjanya bagus, teknikalnya menghargai saham ini murah, berarti kita tahu gitu bahwa emiten ini punya risiko yang sangat rendah dan kita layak untuk menganalisa emiten ini lebih di dalam, bahkan menjadikan dia watchlist gitu ya, atau bahkan dibeli gitu Pak. Jadi itu sih pada dasarnya di situ sih. Pendekatannya agak berbeda dengan yang lain Pak. betul. Tadi sebenarnya penting banget tadi yang disampaikan risk based approach. Jadi memang kita nge-approach-nya berdasarkan resiko yang akan kita terekspos ya. Ini kira-kira akan kehilangan duit berapa gitu. Sedangkan kalau sudah di harga bawah, mau sampai sebawah apa lagi perusahaan-perusahaan bagus ini akan turun gitu kan. Jadi kita melihatnya dari segi itu juga. Lalu dari technical analysis pun juga rata-rata saham properti juga sudah ada di level support yang paling bawah juga. Jadi sekalipun itu salah prediksinya, kita pun juga bersikap reaktif dengan cut loss gitu ya, dengan stop loss gitu. Baik, untuk teman-teman juga jangan lupa untuk bisa join juga di grupnya Mas Wimbi, Saham Gratis. Mungkin bisa dicek di IG-nya Mas Wimbi atau cek Telegramnya, atau juga nanti bisa lihat di channelnya Mas Wimbi, Saham Gratis di @cuans. Nah, ngomong-ngomong tadi tentang diskusi yang belakangan ini Mas Wimbi sampaikan, ada hal yang menarik. Tadi juga Mas Wimbi sempat posting IG story mengenai mie ayam. Jadi ini saham-saham ayam-ayaman poultry, saham poultry juga masih belum diomongin nih Mas. Masih belum diomongin, yang lain pada ngomongin properti serta anak-anaknya, jadi properti dan second lender-nya. Dan sekarang Mas Wimbi malah ngomongin hal yang lain, sektor yang berbeda gitu, yaitu sektor ayam poultry. Mungkin bisa diceritakan sedikit Mas. Ayam ini beda dengan yang lain ya Pak ya. Dengan yang lain beda. Gini, konsepnya gini Pak. Kalau contoh kita ngomongin energi ya, atau batubara, atau gampangnya komoditas lah, batubara lah ya Pak ya. Batubara ini modalnya jelas Pak. Ya, batubara modalnya jelas. Misalnya dikata harga jualnya 100, dia punya modal misalnya di 50 Pak. Nah, ketika harga batubara dinaikin jadi 200, jadi 300, ini modalnya tetap Pak, di 50. Correct. Nah, profitnya lebih besar kalau komoditas seperti itu. CPO juga sama, segala macam. Ada kenaikan dikit-dikit ya, di fixed cost segala macam gitu-gitu. Betul. Nah, tapi kalau di ayam-ayaman ini berbeda. Ayam-ayaman ini lucunya ya Pak ya, kan yang agak diributkan adalah jagung ya Pak ya. Nah, jagung ini saya riset Pak. Saya melakukan riset. Riset ini saya lakukan time frame-nya selama pandemik. Karena pas pandemik itu ternyata jagung itu pernah naik Pak. Sebelumnya gitu ya, sampai ke level berapa itu saya lupa, dan berapa minggu lalu itu levelnya hampir sama gitu ya, naiknya sekitar 40 atau 60%, saya lupa kenaikan harga jagung, atau mungkin berapa kali lipat ya, agak-agak lupa angkanya juga gitu ya Pak. Cuman begini, pendekatannya kalau di jagung, kita tahu pakan ternak itu yang berdasarkan bahan dasar adalah jagung Pak, komposisinya dari 50% gitu. Jadi kalau secara logika dibilang kayak gini, harga pakan ternak, harga jagung naik 32% misalnya contohnya Pak. Berarti kalau komposisinya 40-50%, kita ambil terbesarnya aja Pak ya, untuk membatasi resiko gitu ya. Kita ambil terburuknya berarti kan 50%. Nah, 50% dari kenaikan harga jagung tadi 32%, itu berapa? Berarti kan 16% ya Pak ya. Berarti secara komposisi harga Pak, secara komposisi harga, jagung ini mempengaruhi kenaikan COGS kalau di di struktur biaya gitu ya Pak. Di struktur COGS naik itu sebesar COGS ya. Itu. COGS itu naik berarti 16% harusnya. Di bagian pakan aja gitu. Ini hitung-hitungan dasarnya aja Pak. Nah, masalahnya harga ayam ini ada intervensinya Pak. Dia bisa naik, bukan harga tetap gitu. Berdasarkan permintaan iya, berdasarkan kelangkaan iya, segala macam. Jadi harga ayamnya bisa naik. Nah, harga pakan ternaknya naik,
harga ayamnya pun ikut naik. Secara historikal seperti itu, Pak. Jadi kalau diperhatikan, kita bandingkan ya, data harga ayam ya, harga ayam potong, dibandingkan dengan data harga jagung ya, itu dia sejalan. Kalau jagungnya naik, harga ayamnya naik. Jagungnya turun, harga ayamnya turun, gitu segala macam. Jadi agak sejalan, ada punya korelasi di situ. Make sense ya. Nah, yang uniknya, saya hitung agak lucu-lucuan, Pak ya. Saya hitung lucu-lucuan. Ayam ini naik 16%, Pak, di saat jagung naik 32%. Nah, sekarang kita pakai komposisi tadi. Jagungnya naik 16%. Berarti kan, secara komposisi 50% kan. Berarti jagungnya naik 16%, ayamnya naikin 16%. Jadi, kasarnya, revenue-nya naik 16%, COGS-nya naik 16%. Jadi, ada balancing di sini sih, Pak. Ya, walaupun nggak tepat sama-sama hasilnya ya, Pak ya. Karena kan 16% dari revenue pasti lebih besar dibandingkan 16% dari COGS gitu. Cuman ada balancing, yang menariknya ada balancing. Nah, kalau kita tahu ada balancing di sini, yang harus kita pikirkan itu bukan masalah ribut di masalah jagung lagi, Pak. Yang harus kita pikirkan adalah, ini emiten ayam kinerjanya bagus apa enggak? Secara GCG gimana? Selama ini ada permasalahan segala macam ya, dia itu bisa mengatasi apa enggak? Ada pandemik segala macam. Nah, terus yang orang-orang lupa ya, Pak ya, kemarin di 2020 ya, 2021 itu, permintaan ayam itu terganggu. Karena apa? Karena resto banyak yang tutup. Ya, PPKM lah, segala macam. Apapun itu namanya ya, Pak, yang ganti-ganti itu. Nah, jadi supply chain terganggu. Nah, sekarang itu mulai membaik. Balik ke properti tadi, yang apa namanya, yang komersial. Mall-mall udah mulai buka lagi, udah nggak dibatasin lagi, segala macam. Jadi, semuanya udah mulai membaik. Nah, permintaan ayam dari ayam dari restoran segala macam itu membaik juga. Supply-nya juga mulai membaik. Nah, jadi sebenarnya menurut saya pribadi sih, kalau ngelihat harga jagung ini kan nggak selamanya di atas, gitu ya, Pak. Ya. Sedangkan kinerjanya jelas nih, kinerja perusahaan ayam ini jelas semua gitu. Ada baiknya ketika orang-orang panik ya, Pak ya, ketika orang-orang panik hanya tahu harga jagung naik, harga ayam pasti turun. Harga saham ayam pasti turun ya ketika harga jagung naik, sentimennya negatif. Ada baiknya kita berpikir sebaliknya, Pak. Ini kesempatan. Di saat orang-orang panik segala macam, dia buang harganya lebih murah. Ketika di satu titik tertentu itu kita udah anggap dan mencapai dengan MOS kita ya, Pak ya, margin of safety kita. Saya rasa orang-orang cut loss saya harus ambil gitu. Berpikir sebaliknya gitu. Karena kinerjanya tadi bagus. Betul. Oke. Tadi kan juga melihat dari sisi fundamentalnya, lihat dari story-nya juga gitu. Ini mungkin perlu dicatat juga ya, saham-saham mengenai emiten-emiten ayam. Mungkin kita sambil lihat chartnya, Mas, kira-kira ada di support mana, apakah sudah naik atau belum? Kayaknya masih sideways ya, rata-rata masih di level support semua untuk saham ayam seperti misalkan Jeva itu masih sideways dan mungkin bisa dipantau nanti kira-kira ada pergerakan atau tidak. Itu kuncinya nanti teman-teman bisa pantau bareng-bareng nanti ketika nanti sudah open market, lihat gimana deh itu. Mungkin nggak besok atau mungkin minggu depan, let's see gitu kan. Nah, yang menarik gini, Mas, kan sekarang lagi sektor yang bergerak mungkin yang cukup signifikan kan sektor-sektor atau yang lagi hangat adalah sektor-sektor properti tadi ya, atau yang tadi sudah disampaikan. Hal-hal apa sih sebenarnya yang Mas Yumbi perhatikan kalau kita ngomongin sektor itu, ini waktunya sudah ganti sektor nih gitu. Itu kan sektor ini kan sebenarnya melihatnya macam-macam ya, karena akan satu beda bisnis juga, kemudian nanti beda sentimen gitu. Itu apa aja sih yang Mas Yumbi perhatikan, Mas? Berapa hari lalu ada yang kirimin ke channel kita ya, Pak ya, ke grup diskusi kita itu tentang rotasi sektoral, Pak. Nah, saya nggak tahu tuh itu rumusnya dari mana ya, Pak ya. Ada yang kirimin kayak gitu. Jadi katanya abis banking terus ke komoditas, abis komoditas ke properti, abis properti ntar kemana, kemana. Ya. Siklusnya ada yang gambarnya itu. Tapi saya nggak peduli sih. Saya nggak peduli sama siklus itu sih, Pak. Jadi bahkan saya nggak percaya, Pak. Maksudnya kayak siklus nggak ada rumus yang seperti itu menurut saya pribadi ya, Pak ya. Maksudnya bisa apa nggak? Bisa, in certain case bisa. Cuman apakah exact seperti itu nggak mungkin, gitu Pak. Nggak mungkin. Jadi
Saya sendiri nggak memperhatikan hal seperti itu. Cuman kalau misalnya kita ngomongin siklus ya, rotasi sektor segala macam, konsep berpikirnya adalah seperti ini sih Pak. Ya. Di market kita tuh uangnya banyak, tapi terbatas Pak. Uangnya banyak tapi terbatas, itu untuk menggerakkan market. Jadi ketika suatu saham lagi naik, pasti ada flow di situ, ada inflow. Nah, kalau sahamnya lagi turun, berarti ada outflow. Simpelnya seperti itu. Nah, ketika sahamnya udah naik tinggi banget, inflow-nya udah ada dari bawah segala macam ya, udah tinggi banget, pasti akan ada titik di mana dia akan ada outflow Pak. Nah, emiten-emiten yang tadinya dia inflow-nya bagus segala macam ya, terus tiba-tiba kok dia mulai melambat atau bahkan dia udah mulai menurun segala macam, outflow-nya udah mulai kelihatan ada outflow segala macam. Nah, hal-hal seperti ini berarti udah menandakan bahwa wah ini udah mulai ganti sektor nih, udah nggak mainannya di sini lagi. Iya. Nah, makanya itu yang sering saya bilang Pak ke teman-teman yang lain juga. Banyak yang bilang, Wim ini kan lagi musimnya batu bara, kok lu nggak bahas batu bara lagi? Masalahnya waktu belum musimnya batu bara, saya tuh ngomongin Indi di harga 1.500 Pak. Terus Betul. ada yang nanya, ini Indi udah 2.700, boleh HK apa enggak? Harga batu bara udah tinggi gitu. Jadi saya berpikir kayak, waktu 1.500 kalian kemana aja gitu maksudnya. Jadi maksudnya begitu loh Pak. Jadi kita harus tahu kalau udah tinggi seperti itu, udah inflow-nya sebanyak itu, sisanya pasti outflow. Nggak mungkin ada inflow lagi gitu Pak. Nah, kalau udah outflow, kita udah next sektornya apa? tadi. Correct. Betul. Nah, next sektor ini yang tadi ya Pak ya, yang tadi ada yang kasih rumus segala macam. Cuman kalau saya mikirnya seperti ini sih, saya mikirnya berdasarkan kinerja ya Pak ya. Mana yang kinerjanya menarik dan mana yang kira-kira diceritakan secara menarik, karena market Indonesia ini agak nggak rasional Pak ya, masih ada saham-saham yang kinerjanya nggak begitu bagus tapi dihargai cukup tinggi. Pasti ada gerakan-gerakan irasional sih Mas ya. Betul, jadi market kita tuh gampang di drive sama sentimen segala macam. Nah, kira-kira sentimen apa yang menarik? Contohnya ya, saat saya bahas properti, jujur di kepala saya sendiri Pak, saya nggak mikir apa itu. Saya pernah menganalisa, saya pernah ngecek IKN segala macam, prospeknya gimana segala macam. Cuman di kepala saya sendiri saya nggak pernah bilang kalau saya pilih properti karena IKN. Bukan karena itu. Jadi saya sendiri nggak tahu. Tiba-tiba aja ketika saya sebutkan properti, tiba-tiba berita IKN nol. Yeah. Nggak lama kemudian baru gitu. Keluar berita-berita. Nah, ketika saya sebutin, betul Pak. Ketika saya sebutin ayam Pak, ayam-ayaman, nggak lama kemudian ada berita Java buyback. Saya mana tahu Java mau buyback segala macam. Jadi apa ya? Ada ciri tertentu sih Pak yang saya juga susah jelasin ya. Tapi sektor ini bakal gerak. Ini udah ada inflow, outflow tadi itu udah mulai pindah, uangnya pindah. Karena keterbatasan dana tadi, orang nggak mungkin inflow terus, pasti ada outflow. Nah, outflow ini dia akan cari emiten-emiten yang kira-kira bisa ada inflow-nya. Nah, kalau kita ngomong bisa ada inflow-nya, berarti emiten-emiten ini biasanya sekali lagi itu ada di harga yang cukup terdiskon Pak. Karena mereka butuh waktu untuk mengakumulasi itu semua gitu. Apalagi uang besar ya Pak ya, uang besar itu nggak mungkin dia masuknya cuma sehari 2 hari, seminggu itu nggak mungkin. Mereka bisa masuk yang cukup lama, makanya harga saham sideways segala macam terjaga gitu ya Pak. Nah makanya maka dari itu, kalau saya ngelihat ada saham yang turun atau sideways segala macam Pak, tapi ada sektor lain yang tadinya inflow besar terus jadi outflow besar seperti komoditas segala macam gitu. Ini bisa menjadi indikasi, salah satu indikasi bahwa wah ini berarti mereka habis dari sana pindah ke sini uangnya nih. Ya, kita harus punya pikiran bahwa dan kepercayaan bahwa yang namanya market maker pasti mau untung juga Pak, sama kayak retail gitu. Jadi nggak ada istilah kayak ngerampok bandar segala macam. Yang ada kita dirampok gitu Pak. Jadi maksudnya kita harus berpikir sama kayak mereka. Kalau mereka punya uang besar segala macam, mereka pasti mau pindahin uang besar itu, tapi secara perlahan-lahan biar nggak ketahuan. Caranya gimana? Caranya di saham-saham yang kira-kira terdiskon tapi kinerjanya bagus. Itu kalau yang saya tangkap ya Pak ya. Betul. Kalau saya sih gitu untuk analisa rotasi sektor. Betul. Dan yang saya pelajarin juga sama teman-teman itu, sama yang dari market itu, ketika memang akumulasi untuk big money itu memang biasanya dilakukan secara diam-diam.
nggak ketahuan. Dan apa ya, ketika kalau dilihat chart daily-nya mungkin nggak terlalu naik signifikan, jadi lebih kayak ke sideways. Itu ciri-ciri biasanya kalau ini lagi di akum kemungkinan gitu. Jadi kita bisa antri di harga-harga yang menarik dari dekat support dan teknikal, karena kan pasti uang retail terbatas ya. Jadi kita nggak bisa kalau bilang mungkin istilahnya kayak napasnya nggak kuat gitu. Jadi kita belinya juga yang antri nyicil gitu ya. Beda dengan big money yang napasnya panjang gitu ya. Betul. Tadi kalau ke Wimbi, jadi kalau misalkan kita ngomong sektor, nggak ada sektor preference ya. Sebenarnya Wimbi ini trading di sektor manapun, yang penting ada emitennya yang punya kinerja bagus gitu ya. Kinerja bagus dan terdiskon. Apakah Oke. Berarti maksudnya nggak ada sektor yang preference, misalkan saya pengen cuman di sektor teknologi aja atau sektor energi aja gitu. Jadi tetap muter aja ya, cari-cari yang terdiskon dan performance bagus ya gitu. Iya, Pak. Betul. Ini menarik nih. Jadi ini karena ini bulan-bulan Maret, jadi rata-rata mungkin laporan keuangan 2021 udah mulai banyak yang keluar gitu. Nah, ini ada emiten-emiten yang lagi dipantau nggak oleh Wimbi saat ini berdasarkan dari hasil laporan keuangan 2021? Dari 2021 ya, Pak ya. Dari 2021 keluar, sebenarnya ada beberapa yang cukup menarik perhatian, Pak. Pertama, kalau saya ngelihat ada, mungkin saya bisa sebut 3 sektor kali ya, Pak ya. 3 sektor yang paling menarik perhatian saya, Pak. Yang pertama adalah telco. Nah, telco ini inflow besar itu terjadi di 2021. Ya. Inflow besar-besaran, Pak. Sekarang nggak ada satupun orang yang bahas telco, Pak. Satupun nggak ada. Jadi ketika beritanya. Ya, maksudnya mumpung teman-teman yang lagi di sini udah join, ada 82 orang saya catat, ini saya juga punya catatan, jadi mungkin sekalian ngobrol, saya nanti bisa cek market buat nanti malam, buat besok mau HK apa. Enggak. Oke. Enggak ada gitu. Paling gini sih, maksudnya, saya ngeliatnya gini sih, kalau ini belum ada yang bahas, belum menarik segala, seperti yang tadi Bapak bilang ya, yang namanya market maker punya uang banyak, pasti mereka akumulasi diam-diam, nggak mau ketahuan, Pak. Nah, saya berpikir telco ini inflow besarnya sudah selesai lama, dan outflow besarnya itu sudah selesai, Pak. Nah, artinya kalau udah nggak ada outflow lagi, ini saham udah bisa ada inflow lagi, Pak. Nah, yang terjadi saat ini kan banyak saham-saham telco itu masih sideways segala macam. Saya sih melihatnya ini peluang, Pak. Kemarin kenapa di 2021 itu telco itu inflow-nya besar sekali? Karena ada story-nya. Story-nya kan orang bilang kan pandemi ini mempercepat internet, mempercepat digitalisasi, mempercepat pertumbuhan telco company segala macam gitu. Cuman kalau menurut saya pribadi itu kan cuman story yang orang buat dan dipercaya, dan kebetulan dipercayai sama banyak orang gitu. Mungkin konsen itu ya, Pak ya, segala macam. Kalau saya melihatnya tadi sih, Pak ya, di flow dan juga kinerjanya ada beberapa emiten yang telco yang baik. Ada yang dari buruk ke baik, ada yang udah baik membaik lagi, Pak, makin baik lagi gitu. Jadi sektor pertama adalah telco. Yang pasti yang terdiskon, Pak. Ya, terdiskon itu saya boleh sebut emiten gitu, Pak, pada saham. Boleh, mungkin kita juga udah pernah, Mas udah pernah ngambil RSA, udah ngambil RTA, jadi ya pasti dimanapun kita aman ya. Ini pasti ada disclaimer on juga lah gitu. Jadi teman-teman di sini pun juga bisa dapat reference dari GLF ini, tapi tetap ketika tadi yang Mas sampaikan di awal ada risk based approach, jadi perhatikan risikonya, terus kalaupun nanti beli pun juga yang kalau dari teknologis lihat dari level-level support, serta dari MM-nya dijaga, jadi supaya tidak loss-nya terlalu besar. Jadi pasti disclaimer on. Boleh Mas, boleh Mas. Boleh ya. Ya contohnya kalau saya melihatnya, Pak, saya harus pairing, Pak, di sini, Pak. Jadi pairing itu dalam arti gini, ada yang fokusnya di telkonya, Pak, ada yang fokusnya itu di menaranya, ada yang fokusnya di di penyediaan, ada yang di menaranya.
pairing saya untuk sektor telco ini itu ada friend dan juga TOWR, tower. Ya. Tower. Kalau kita ngomongin telco ya harus di pairing gitu Pak. Nggak bisa kayak cuma semua fokus di all in friend, all in ISAT, all in Excel atau all in Telkom gitu ya. Harus pairing menurut saya. Entah itu dengan Mitratel atau entah itu dengan Tedik ya Pak ya, atau dengan TOWR. Itu preference gitu. Semuanya oke. Cuman kalau saya pairing ya kali ini, pairing saya adalah pairing antara friend dan juga TOWR. Gitu. Jadi semuanya basisnya itu ada. Kenapa saya pilih itu ya karena TOWR itu jelas itu growth company. Itu growth company yang punya kalau kita ngomong itu udah fase stalwart sekali ya. Jadi dia punya growth itu kurang lebih 8-12%. Jadi itu udah cukup bagus untuk TOWR. Sedangkan kalau Telkom itu kalau kita tahu kan ada yang namanya turnaround ya Pak ya, perusahaan-perusahaan turnaround. Kalau kita perhatikan 3 kuartal terakhir di trend itu Pak ya, Q2 2021, Q3 2021 dan juga Q4 2021 itu positif. Walaupun yearly-nya di 2021 itu negatif. Masih negatif. Tapi kita tahu secara quarter ya, secara quarterly itu positif semua Pak. Artinya kan udah ada perbaikan di sini kan. Yang tadinya negatif terus sekarang jadi mulai positif walaupun dikit-dikit. Nah ini bisa jadi turnaround gitu, katalis yang bagus. Bisa jadi Q1 2022-nya nanti positif lagi Pak. Kalau Q1 2022-nya positif, proyeksi 2022-nya pasti positif Pak. Ya, masalahnya Pak, banyak retail itu yang ngelihat turnaround story. Betul, masalahnya banyak retail itu yang ngelihatnya bukan quarterly, tapi annualized dari yearly Pak. Gitu ya Pak. Jadi yang keluar baru Q1. Yang orang lihat ntar annualized-nya berapa? Proyeksinya berapa? Orang kan jadi berpikir bahwa wah ini friend dari merah terus kok bisa jadi hijau gitu, bisa jadi profit. Kenapa gitu ya? Nah, ini akan jadi suatu katalis yang bagus juga ya Pak ya. Nah, perkara dia punya berita sama ini, sama itu, akuisisi ini, akuisisi itu, jujur saya itu menomor berapa kan apa itu nggak terlalu penting sih menurut saya sih. Semua tetap aja sih basisnya adalah kinerja dan juga fakta yang ada gitu di laporan keuangan itu apa gitu. Dan kualitatifnya seperti apa. Jadi bukan cuma berita itu kelihatan Pak. 90% berita yang ada di market itu menurut saya pribadi itu sampah isinya Pak. Jadi nggak penting juga sebenarnya baca. Iya. Terlalu banyak noise sih kalau berita sih Pak. Betul, jadi ada yang beneran, ada yang enggak. Betul sih, itu satu itu adalah telco ya. Yang kedua, the one and only ini yang harganya super terdiskon, nggak tahu bisa turun sampai berapa lagi Pak. Ini konstruksi Pak. Perkara 2023-2024 IKN itu jadi apa enggak segala macam ya Pak ya. Ya, hopefully jadi Pak, karena blueprintnya udah ada segala macam udah jelas gitu ya. 2023 udah mulai prosesnya, bahkan 2022 ini juga udah mulai ada budgetingnya juga udah mulai jelas ya Pak ya, anggaran udah keluar, cuman pos-pos kecilnya mungkin belum ada gitu. Cuman menurut saya pribadi ini untuk sektor-sektor konstruksi ya, karena dia punya risiko yang tadi ya pendekatan adalah risiko Pak. Risikonya lebih rendah dibandingkan sektor lain. Jadi menurut saya pribadi konstruksi ini bisa jadi salah satu pilihan yang sangat menarik di 2022 ini, gitu ya. Nah, emitennya apa, gitu ya? Kan mungkin banyak yang nanya. Konstruksi ini banyak nih, ada Wika, ada PTPP, ada PTPP, ATS, banyak Pak. Cuman orang pasti nanya, pilih yang mana dong? Ya, pilih yang mana nih? Antara 4 ini kita mesti pilih yang mana? Kalau saya sih konsepnya sama ya Pak ya. Kita berpikir simpelnya aja. Kadang-kadang kita berpikir terlalu susah gitu. Ini konstruksi ini basisnya adalah punya pemerintah semua nih, 4 yang kita sebutin tadi nih. Waskita punya pemerintah, Adit punya pemerintah, Wika, PTPP. Jadi intinya semuanya sama Pak, semuanya sama. Nah, kuncinya kalau udah ngelihat sama kayak gini, kita diversifikasi, tapi diversifikasinya bukan berarti beda sektor gitu ya. Kita diversifikasi lebih kecil lagi Pak, versi lebih kecil lagi, diversifikasi sahamnya gitu. Diversifikasi kan kuncinya adalah untuk memindahkan ketidaktahuan kita ya Pak ya. Memindahkan ketidaktahuan kita gitu ya, untuk mengkonvert gitu. Ya udah, kan teman-teman semua kan ngelihat 4 saham kan murah. Tapi nggak tahu mana yang bakal naik lebih tinggi gitu ya Pak, masalahnya ya. Nggak tahu ntar belinya Wika, biasanya yang terbang Mas KT. Gitu. Iya, bisa nyari mana yang arah nih Mas. Oh, gitu kan teman-teman saya nyari mana yang arah duluan gitu.
Iya, Iya, ya iya, kalau iya. saya sih mikirnya mendingan kita ajar semuanya, tempat-tempatnya ajar semuanya. Tapi dengan catatan kita pilih yang paling baik, gitu. Contohnya, kayaknya paling yakin sama prospeknya waskita nih, karena waskita kemarin ada rasionya Hmm, jumbo segala macam. hmm, Secara porsi hutang segala macam dia udah membaik gitu ya, udah mulai berkurang. Dia mau apa nih, investasi jalan tol segala macam. Secara lapor keuangan sebenarnya membaik. Oke, itu waskita bisa. Terus tapi enakan Adi secara PBV itu kecil, secara likuiditas yang orang-orang sering lupa, likuiditasnya Adi itu murah banget. Karena Adi itu cuma kalau salah 3T kalau nggak salah ya Pak ya, 2 sampai 3T masalah Adi. Nah, dengan likuiditas yang murah, artinya saham ini kalau mau digerakin naik itu lebih murah dan lebih mudah gitu. Dengan pertimbangan itu mungkin iya. Adi yang dipilih dibandingkan waskita. Atau pilih yang lain, udahlah yang jelas-jelas saja, udah pasti-pastinya aja. Ibu dari empat-empatnya ini, Wika aja tuh, nyaman aja gitu ya. Banyak orang berpikir Wika aja, Hmm, yang pertama secara dia sejelek-jeleknya kondisi, dia selalu hijau gitu ya. Selalu betul. profit gitu. Oke, ada yang berpikir seperti itu, terserah, bebas. PTPP, kayaknya PTPP masih oke nih, PTPP Group segala macam, dia punya banyak proyek pembangunan segala macam, gedung ini itu segala macam. Basically baik lagi tadi ya Pak ya. Itu semua menjadi alasan kita untuk kita melawan portioning. Contohnya, Hmm, kita punya budget, saya mungkin kasih angka logis ya Pak ya. Kasih angka logis yang gampang adalah 10 juta misalnya Pak, atau 100 juta gitu. Nah, 10 juta ini kita udah budgetan untuk konstruksi. Perkara emitennya apa? Belakangan. Yang penting sektornya konstruksi dan kita udah tahu 4 saham ini kita akan tinggikan gitu ya. 10 juta. Saya paling yakin sama Adi misalnya. Ya udah, Adinya taruh 5 juta. Sisanya pecah gitu. Waskitanya mungkin 1,5 juta, itunya 2 juta, satunya lagi 1,5 juta lagi. Atau kebalikannya, kayaknya kalau 5 juta sisa 1,5 juta kegedean, ya udah turunin. Ya udah Adinya kita taruh 4 juta deh. Yang lainnya 2 juta, 2 juta, 2 juta. Waskita 2 juta, ini 2 juta. Dengan begini, kita nikmatin semua pesta, Pak. Mau mana yang terbang duluan, bodo amat. Yang penting ada barang, Pak. Ketika Yang penting ada barang gitu. nggak ketinggalan kereta gitu ya. Udah masuk di dalam. Iya. Toh mereka pasti jalannya barengan. Cuman perkara mana yang punya upside lebih tinggi itu dia yang jadi masalah, Pak. Nggak ada yang tahu, Pak. Iya. Betul, nggak ada yang tahu. Itu yang kedua tadi ya. Okay. Konstruksi ya. Telco, konstruksi, sama satu lagi yang paling menarik saya sebenarnya di tahun ini itu setelah telco konstruksi sebenarnya properti ya. Properti tadi. Cuman ya Pak ya, ini properti kan kayaknya udah mulai dilirik-lirik juga nih Pak. Jadi sebenarnya ada alternatif lain gitu yang di luar properti. Selain properti, yang menarik menurut saya adalah project dari yang berkaitan dengan nikel gitu Pak. Pokoknya yang berkaitan dengan nikel itu harusnya menarik. Karena apa? Karena kita itu ada isu pembatas dilarang ekspor biji nikel lagi. Jadi yang namanya nikel itu sekarang udah nggak bisa raw material lagi keluar. Dia sekarang udah harus minimal work in process gitu ya Pak ya, atau barang setengah jadi. Diproses. Iya, setengah jadi. Mau finish goods itu lebih bagus lagi, value-nya akan meningkat berkali-kali. Tapi work in process pun udah oke. Karena work in process dibandingkan raw material itu mungkin value-nya udah kali 2 kali 3 Pak. Gitu. Jadi ini yang orang-orang lupakan gitu kan, orang mikirnya ini Indonesia ada berita gak enak nih, dituntut sama Uni Eropa segala macam karena dilarang ekspor ini segala macam gitu-gitu ya Pak ya, banyak berita-berita gak enak. Terus belum lagi yang Rusia perang, Rusia kan supply 17% nikel terbaik di dunia juga. Otomatis kalau supply terganggu, yang terjadi apa? Demand-nya tetap, supply terganggu. Yang terjadi otomatis harga pasti naik. Harga nikel pada naik kemarin. Sampai ada trending halt nikel segala macam di sampai berapa lama gitu ya Pak ya. Nah ini sebenarnya orang-orang sering lupa di sini gitu. Ini berarti value yang dijual dari Antam, Inco ini punya value yang menarik. Kalau Tins kan kita ngomongin timah ya. Itu ntar nyangkutnya lebih ke baterai sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin fokus di nikelnya, mereka ini punya added value nanti ke depan. Apalagi Inco, Pak. Inco ini kan dia punya Jepang dan juga punya Kanada gitu. Maksudnya, which means mungkin market mereka banyak market ekspor juga gitu, Pak. Nah, ekspornya dilarang lagi masalahnya. Dilarang nggak boleh raw material. Nanti berarti added value-nya akan tinggi, Pak. Added value-nya pasti tinggi. Work in process-nya pasti tinggi. Nah, ini yang ada di nalar saya sih, Pak ya. Saya nggak tahu saya benar apa salah. Cuman nalar saya bilang, ini akan jadi sesuatu yang menarik. Cerita baru yang menarik. Karena apa?
orang udah bukan 1+1 sama dengan 2 lagi di sini. Ketika dia udah jual barang setengah jadi, itu udah 1+1 sama dengan 5 mungkin Pak. Itu sih Pak. Jadi mungkin kalau saya simpulkan tadi ada telco, ada konstruksi lagi dalam biasa ya Pak ya. Iya. Gitu. Oke. Tadi saya lupa untuk ngasih tahu bahwa kalau nanti ada pertanyaan bisa nulis aja di kolom Q&A, karena tadi yang komen juga cukup banyak. Ada yang nanya juga tadi tentang saham ISAP, masih berhubungan dengan telco, terus ada yang tentang info. Jadi biar nggak ketemu sama komen-komen, nanti bisa tulis aja pertanyaannya di kolom Q&A. Nanti saya akan pilih salah satu atau dua untuk kita bahas bareng-bareng. Ini tadi yang saya tulis juga yang sektor yang cukup menarik untuk dilihat tahun ini adalah telco, konstruksi, dan properti. Nah, untuk bicara tentang keseluruhan market IHSG, hari ini kita sudah akhirnya tembus di angka 7.000, walaupun masih sempat koreksi sedikit. Jadi, apakah nalarnya Mas Wimbi akan mengatakan bahwa kita eventually akan tembus 7.000 nih, Mas, di akhir 2022 nanti, tahun ini? Harusnya ya Pak ya, harusnya akan akhir 2022 ya. Kok pertanyaan jadi tricky ya Pak, akhir 2022 masalahnya. Nggak tahu, maksudnya apakah tahun ini, karena kita waktu 2021 beberapa analis lah ya merasa positif nih gitu dengan adanya IHSG dan diperkirakan akan tembus 7.000, tapi nyatanya tidak sampai di akhir 2021. Jadi walaupun di hari ini sempat tembus 7.000, tapi langsung koreksi. Jadi apakah ini masih level resistance yang dimana psikologi resisten di angka psikologi, jadi akan turun kembali? Apakah masih hanya di area-area sideways karena mungkin menunggu momentum yang lain lagi, karena momentum komoditi dan banking dan properti sudah duluan ya gitu. Apakah nunggu momentum baru supaya tembus, atau ya semoga nggak berbalik arah ya, tapi apakah nanti akan ada sideways panjang seperti tahun lalu ya gitu kan, lumayan panjang kemarin tahun lalu. Mungkin kalau kita ngomongin IHSG berarti kita mesti ngomongin bobot kali ya Pak ya, bobot IHSG sendiri. Boleh. Saya agak lupa sih, kayaknya banking itu kisaran 20-30% kalau nggak salah bobot di IHSG Pak. Nah, jadi kita mesti ngomongin per bobot gitu. Ada infrastruktur kalau nggak salah sekitar belasan persen, sekitar 10-15% infrastruktur. Nah, kita kembali ke bobot Pak. Kita kalau ngelihat bobot, kita bahas seperti banking. Banking ini sebenarnya tahun ini sentimen pasti bagus Pak. Pasti sentimen banking itu bagus. Kenapa sentimen banking bagus? Karena ada kemungkinan suku bunga itu pasti akan naik. Suku bunga sekarang tuh udah murah banget. Jadi ada potensi suku bunga naik. Kalau suku bunga naik, otomatis kemungkinan besar ya NIM dari bank itu sendiri ya, net interest margin dari bank pasti naik Pak. Laba naik pasti dong kalau misalnya NIM naik gitu. Nah, jadi dari banking harusnya nggak akan ada masalah yang sampai didam parah ya Pak ya, karena sentimen bagus. Sentimen masih bagus banget. Sektor lain kayak tadi ya Pak yang saya bilang, properti segala macam. Residensial oke. Komersial jalan lagi. Industrial gimana? Industrial kalau mungkin perangnya udah selesai, mungkin industrial bakal jalan Pak. Ya kan kalau industrial kan kita ngomongin FDI ya, foreign direct investment segala macam gitu Pak. Jadi uang dari luarnya mungkin belum masuk karena kondisi globalnya kurang begitu oke gitu. Tapi kalau FDI-nya udah masuk segala macam, harusnya yang industrial itu akan oke juga nantinya. Jadi properti harusnya juga nggak akan ada masalah berarti. Infrastruktur gimana? Yang infrastruktur lainnya seperti konstruksi, ada sentimen IKN Pak. Harusnya juga nggak akan jadi satu hal yang buruk juga gitu ya Pak. Betul. Komoditas gimana? Komoditas efek dari kuartal 1 2022 aja ini udah luar biasa Pak, harga komoditas gila-gilaan. Gila banget. Walaupun ada DMO, ada DMO segala macam ya, harga nikelnya sekian, gold aja harganya sampai 2.000-an kemarin per ounce-nya segala macam. Terus habis itu juga ada lagi oil udah di atas 120. Oil dari 120, CPO juga 7.000-an ya Pak ya kalau nggak salah ya. 7.000. Sempat 7.000-an gitu ya. Jadi
tembaga juga, apalagi tembaga yang sering dilupain ya Pak ya. Tembaga juga naiknya gila banget gitu. Jadi maksudnya secara komoditas pun negara kita itu, Indonesia itu dicap sebagai, di mata asing ya Pak ya, di mata orang luar, Indonesia adalah negara komoditas sebenarnya. Basically. Jadi dari komoditas pun nggak ada masalah berarti Pak. Jadi makanya ini kalau misalnya kita berdasar sektor per sektor Pak, jadi kesimpulan akhirnya bobot-bobot yang besar ini Pak. Masalahnya gini Pak, bedanya kita sama luar negeri ya Pak ya. Bedanya kita sama market dari US dan market dari China Pak. Bedanya teknologi kita itu bobotnya kecil sekali Pak. Mungkin ada Goto nanti akan berubah bobotnya. Cuman bedanya bobot teknologi kita sih, kalau mereka mungkin terdisrupsi karena teknologi ya. Teknologinya anjlok, sahamnya anjlok secara keseluruhan gitu, secara indeks anjlok. Nah kalau kita bobot teknologinya kecil Pak, jadinya kalau teknologinya kan yang sering buat ulang, naiknya kencang banget, turunnya juga kencang banget. Harusnya kita nggak akan terdampak besar dari teknologi, kecuali gue tuh udah IPO nanti gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, kita itu agak beruntung karena teknologi kita itu agak telat. Jadi secara indeks harusnya kita nggak akan terdampak parah seperti market luar tadi Pak, gitu. Yang teknologinya udah punya bobot besar banget di sana gitu. Jadi kalau tanya apakah 7 ribuan bisa apa enggak closingnya di 2022, saya enggak berani. Dikit lagi, mungkin bisa ya Pak ya. lagi Mas. Ya, semoga ya kan harapan masyarakat Indonesia juga pertumbuhan perusahaan-perusahaan penopang ESG ini juga bertumbuh dengan baik di 2022 juga harapannya dari segi bisnis itu juga membaik ya, sehingga bisa menopang harga IHSG bisa tembus ke level 7.000 gitu. Ya, ini Gini sih Pak, soalnya udah nggak kerasa. Iya, silakan. udah nggak kerasa ya Pak. Terakhir kali ya Pak ya, ini mungkin tadi kesinggung masalah analis, jadi tiba-tiba keinget gitu Pak. Ngomongin analis ya Pak ya, kalau saya dengar analis ngasih target itu, saya kayak inget atasan saya ngasih target Pak saya gitu Pak, di kantor gitu. Maksudnya apa? Target itu terkadang dibuat terlalu tinggi Pak. Target dibuat terlalu tinggi. Ada beberapa analis yang saya dengar ya Pak ya, ada yang bilang target di 2022 akhir adalah 8.000 Pak, bukan 7.000, 8.000. Wow, itu jadi, udah beyond our our imagination itu. Bisa apa enggak? Ya bisa, enggak ada nggak bisa. Cuman maksudnya terkadang menurut saya pribadi ini jadinya, kalau saya beranggapan seperti ini Pak, terkadang target itu dibuat setinggi mungkin biar kita mencapainya setidaknya ya, kayak kata-kata Soekarno aja kali Pak ya, bermimpilah setinggi langit, kalau jatuh kita jatuhnya di antara bintang-bintang Pak gitu. Bintang-bintang. Jadi kalau saya sih mikirnya kayak gitu sih kalau masalah target analis ya Pak ya. Oke, Mas Wimbi, wah thank you banget udah ditemenin ngobrol-ngobrol IG Live ini, strategi untuk invest dan trading. Udah terasa 1 jam, tapi boleh dong Mas sedikit insight-nya ini. Ini kan lagi hangat banget saham Goto mau IPO. Terus mungkin setelah dua kalimat, kira-kira untuk dari segi investing dan trading di saham-saham IPO terutama, tapi pada khususnya di saham teknologi yang lagi hot nih, ditunggu-tunggu juga oleh teman-teman semua. Saya rasa juga hampir semua retail investor sedang menunggu-nunggu ini semenjak dibukanya Bukalapak di lantai. Sekarang juga saham Goto yang sektor teknologi, serta market cap-nya ini digadang-gadang gede banget gitu. Jadi kalau ini nanti dari jumlah saham, saya juga baru baca prospektusnya juga baru kemarin, dan belum detail juga, jadi hanya lihat sekilas jumlah harga lot sahamnya, terus range harganya. Potensinya ini kalau misalkan keambil semua dengan harga saham tertinggi, market cap-nya aja potensi bisa top 5 lah saya bilang gitu. Jadi sampai mengalah-ngalahin LQ45 yang sudah puluhan tahun melantai di bursa. Mungkin kita ini bisa simpen topiknya di next session berikutnya, tapi mungkin sekali 25 buat teman-teman yang lagi penasaran, karena ini kan udah mau IPO nih gitu. Jadi banyak banget yang nanya-nanya, Goto gimana? Saya barusan mau cerita sih, tapi ya mungkin keterusan waktu ya Pak ya. Ya udah nggak apa-apa, next. Betul. Nggak apa-apa sih Pak. boleh.
Oke, jadi kita bisa atur lah nanti waktunya. Teman-teman juga jangan lupa follow IG-nya Mas Indi, jangan lupa juga follow IG-nya Juan. Terus nanti yang bisa biar kita ngobrol bareng juga bisa join juga di Telegram Mas Indi. Terus untuk melihat event-event apa yang lagi dibahas oleh teman-teman di komunitas, jangan lupa download app Juans, di link ada di bio. Di situ nanti teman-teman bisa ngelihat. Contohnya yang lagi kita mainkan sekarang adalah saham-saham yang lagi di-mention oleh Mas Wimbi di free channel-nya, langsung ke recap dengan kita punya mesin learning, langsung lihat tuh Mas topiknya Mas Wimbi yang lagi mention gitu, saham-saham yang lagi dibahas gitu, menarik selama 2 minggu terakhir. Oke, sementara itu aja. Thank you banget Mas Wimbi atas waktunya. Terima kasih udah sharing-sharing ke Thank you, Pak teman-teman. Taufik. Jangan bosan-bosan. Semoga kita bisa IG Live lagi dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Ya. Thank you. Oke. Siap, Semuanya thank you, terima Pak. kasih. Selamat malam. Selamat malam Mas Wimbi. Thank you Sampai ketemu semuanya. di Thank you, Cuan. sampai ketemu di IG Live berikutnya. See you next time. See you.